Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iqbal Anwari dari asal Kabupaten Serang dengan nomor induk mahasiswa 231310004 yang punya hobi bermain game dan membaca. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjawab menggunakan argumentasi saya sendiri dan dibantu oleh sumber-sumber yang lain mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Pak dosen untuk tugas UAS ini, yang dimana pertanyaan ini seputar dengan mata kuliah filsafat agama. Dan yang pertama yaitu pertanyaan, agama dianggap sebagai kebutuhan manusia, namun mengapa masih ada penolakan terhadap agama? Nah, di sini banyak mempunyai beberapa alasan. Yang pertama yaitu kebebasan berpikir dan berkeyakinan. Manusia memiliki hak untuk berpikir dan memiliki keyakinannya sendiri. Sebagian orang mungkin tidak menemukan jawaban yang memuaskan dalam agama atau memiliki pengalaman negatif dengan institusi agama. Yang dimana dalam hal ini filsafat itu berperan penting untuk memberikan keyakinan kepada seseorang, yang dimana apalagi basicnya kita untuk mencari filsafat, misalkan filsafat Islam gitu. Ya, itu sangat penting menurut saya. Yang kedua yaitu karena perkembangan ilmu pengetahuan. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, beberapa orang mungkin merasa bahwa agama tidak lagi relevan atau bahkan bertentangan dengan pemahaman ilmiah tentang dunia. Makanya memang ada sebagian yang memang menganggap bahwa agama dan pemahaman ilmiah itu kayak terpisah gitu tuh, tidak bisa disatukan, padahal memang terbukti banyak bahwa agama ini bisa disatukan lah dengan pemahaman ilmiah gitu tuh yang tentang dunia gitu. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu dari beberapa argumen tentang adanya Tuhan, argumen mana yang menurut Anda paling bisa diterima, mengapa demikian? Nah, menurut saya gini, kalau untuk mempercayai adanya Tuhan, nah, argumen yang paling bisa diterima oleh saya sendiri yaitu tentang argumen kosmologis yang menyatakan bahwa segala sesuatu pasti memiliki penyebab. Nah, alam semesta ada, jadi pasti ada penyebabnya. Dalam hal ini juga saya memakai dengan teori kausalitas, sama juga yang dimana ada sebab pasti ada akibat gitu. Yang dimana penyebab pertama ini adalah Tuhan. Argumen ini didasarkan pada logika sederhana dan dapat dipahami oleh siapa saja. Nah, di samping itu kita harus mempunyai batasan. Kita harus menggantungkan pada ujungnya dalam teori kausalitas dan kosmologis ini gitu. Nah, pertanyaan ketiga menurut saya ini menarik juga, yang dimana pertanyaannya, jika Tuhan Maha Baik, mengapa Tuhan masih membiarkan adanya kejahatan di dunia? Ini mempunyai beberapa alasan. Yang pertama yaitu karena kehendak atau kebebasan manusia. Nah, Tuhan memberikan manusia kehendak bebas untuk memilih antara yang baik dan yang buruk. Kejahatan adalah akibat dari pilihan manusia yang menyalahgunakan kehendak bebasnya. Dalam hal ini, memang Tuhan itu menuntut kita untuk kepada kebaikan. Cuman Tuhan sifatnya tidak memaksakan, karena Tuhan mengembani kita adanya namanya sifat kebebasan. Yang dimana ya Tuhan tapi sudah memberi apa yang akan Anda dapat, apa yang dapat konsekuensi ini. Jika Anda melanggar misalkan, Anda mendapatkan ini. Jika Anda menaati, Anda mendapatkan ini. Nah, jadi menurut saya itu. Nah, pertanyaan yang terakhir yaitu, apa kesan Anda tentang mata kuliah filsafat agama? Menurut saya mata kuliah filsafat agama ini sangat menarik lah, karena membahas pertanyaan-pertanyaan dasar yang dimana kita akan menemukan jawaban jika ada orang yang menyatakan eksistensi Tuhan itu di mana. Kita kan bisa berfilsafat gitu. Nah, mendasar tentang agama dari sudut pandang filosofis. Nah, mata kuliah ini juga membantu kita untuk berpikir kritis tentang agama dan memahami berbagai perspektif dan merumuskan keyakinan mereka sendiri secara rasional. Jadi, di mana rasional kita akan berkembang jika mempelajari mata kuliah filsafat agama ini. Terima kasih juga kepada Pak dosen, saya ucapkan semoga karirnya lebih baik lagi. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.